Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Cak Heru, tetap di satu channel yang ditunggu-tunggu, Ngopi bareng Cak Heru. Para sahabat semuanya, ini ada sesuatu hal yang berbeda dari biasanya. Bukan secara kebetulan, tapi ini adalah satu hal yang memang menjadi keinginan, silaturahmi ke satu tempat yang istimewa di Pondok Pesantren Al-Fatah Wonogiri. Channel sebelumnya telah saya upload satu durasi waktu yang singkat mengenal secara umum ya Pesantren Al-Fatah. Nah, ini kesempatan berbahagia ini akan lebih mendalami kembali apa itu Al-Fatah Wonogiri. Telah hadir Al-Ustadz Ahmad Fauzi, pengasuh pimpinan pesantren dan juga masih bertanggung jawab di tingkat sekolahnya. Nah, saya kasih literasi sebentar. Bahwasanya di sini pesantren ada sisi uniknya. Uniknya adalah menerapkan non-profit. Kenapa saya harus ke sini? Karena ada suatu hal yang istimewa. Banyak sekali prestasi yang telah ditorehkan. Perkembangannya juga cukup baik, cukup pesat, dan mampu mempertahankan sisi unik di karakternya. Jadi mampu bentuk karakter santri. Ini kayaknya perlu dikupas lebih lanjut. Ustadz Ahmad Fauzi, selamat datang, atau saya yang diucapin selamat datang? Saling mengucapkan selamat datang. Jadi, karena saya di dunia nyata saya bertamu, ya kan? Tapi di dunia lain di saya YouTube, adalah tamunya. Anda tamu saya. Keren. Kenalkan dulu, Ustadz Ahmad Fauzi. Nama lengkap, aslinya mana? Dulu mondoknya di mana? Terinspirasi oleh siapa? Wah, langsung berujul pertanyaan nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya mulai dari perkenalan. Nama tadi sudah disebutkan, Ahmad Fauzi. Alhamdulillah juga asli putra daerah Wonogiri. Asli ya. Asli. Jadi boleh tergolong ya, sebelum dulu Pak Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo itu memiliki semboyan Balin Deso Bangun Deso, alhamdulillah kami mendahului untuk Balin Deso Bangun Deso. Jangan-jangan beliau terinspirasi oleh panjenengan ya? Mungkin melalui kontak batin. Kontak batin. Nah, kemudian memang sebelumnya kami juga sudah jalan-jalan mana-mana untuk menambah keilmuan. Sejak selesai SMP kita mondok di Pondok Pesantren Hizbullah Meranggen, Demak. Kemudian habis itu lanjut ke Mahat Abu Bakar, kemudian ke UMS, kemudian di samping itu ya biasa kita silaturahim untuk menambah wawasan, khususnya ke ulama-ulama yang karismatik dan juga inovatif. Gunanya untuk menumbuhkan ya jiwa santri kita yang masih tercecer, dan juga ya dengan perkembangan zaman kita harus mengimbangi dengan inovasi-inovasi yang ada. Siapa yang menginspirasi pendirian pondok? Anda ini pendiri apa hanya pengikut saja? Ini kalau termasuk ya pendiri. Tapi pondok ini menjadi istilahnya lain daripada yang lain. Memang sebelumnya ada beberapa peristiwa. Nah, ini sejarah ya? Boleh, iya. Silakan. Sejarahnya seperti apa berdirinya pesantren? Itu pertama peristiwa membentuk karakter pribadi saya dulu. Satu, memang cita-cita dulu saya dari kecil mau bisnis. Sampai sekarang mindset saya itu bisnis. Alhamdulillah tersesat ke jalan yang benar. Setelah mondok tahu jalan.
Mohon maaf saya potong. Mindsetnya bisnis, tapi malah sekarang non profit ya. Iya. Ini berarti tersesat di jalan yang benar. Iya. Bukan membisniskan pondok pesantren ya. Bukan. Karena cita-cita dulu saya membayangkan itu kalau misalkan besar jadi apa gitu, saya pengen bisnis yang Usaha. riba, Oh. rentenir. Jadi pinjem ambil uang sana, pinjem uang sana. Itu bayangan saya waktu kecil gitu. Tapi setelah mondok tahu kalau itu Salah. salah. Nah itulah yang saya sebut dengan tersesat ke jalan yang benar. Nah terus akhirnya udah didorong, didoakan oleh almarhum Ustadz atau Kiai bahwa Wonogiri itu daerahnya ya tandus, gersang. Tapi kita harus merubah menjadi seger dan merangsang. Gak cuma gersang tanamannya, keislamannya. Nah itu kita dimotivasi untuk bisa merintis. Satu itu kuat. Kedua, istilahnya karena ada jiwa bisnisnya ada ya diperbaiki dengan menerapkan pondok pesantren yang ada kewirausahaan. Masih ditambah satu lagi, ketika perjalanan masa kuliah kita bersama juga Ustadz Heru terjun di dunia sosial. Dan juga ada beberapa kejadian perjalanan yang mendukung, kalau saya ceritakan panjang, tapi diantaranya istilahnya daerah-daerah yang begitu indah, tetapi di situ banyak-banyak fakir miskin, istilahnya anak-anak yatim yang istilahnya putus sekolah. Nah itulah akhirnya 3 konsep itulah bersatu, satu pondok yaitu dengan ciri khas keagamaannya dan pembangunan karakter, 2 sosial dengan ciri khasnya kita ya istilahnya subsidi silang, saling membantu. Boleh bilang ya kembali ke seperti masa Rasul lah, pendidikan itu aslinya gratis. Kemudian yang ketiga, kepribadian saya yang awal tetap dipertahankan, yaitu bisnisnya untuk mendukung perjuangan kita. Itu setelah karakter pribadi terbangun, akhirnya pondok ini berdiri ya, karakternya otomatis kalau mengikuti pendiri dan pimpinannya ya otomatis jadinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita kadang ada bayangan pondok pesantren gede megah gini, santrinya kaya-kaya sampai, ya karena kita sudah ngambil langkah seperti ini ya kita nggak usah silau dengan seperti itu. Kita udah pas Istiqomahnya di sini. Sampai kapan? Sampai ya lembaga pendidikan ini berjalan selama kami masih diberikan kepercayaan untuk memimpin, insya Allah itu dipertahankan. Apa benar tidak tergoda nanti keluar dari jalur non profit suatu saat? Kecuali ada orang yang bisa merubah karakter 3 yang ada dalam diri saya. Kalau ada orang yang bisa merubah itu mungkin bisa mempengaruhi. Tapi kalau 3 karakter yang saya sebutkan di depan tadi itu masih nempel dalam diri saya, insya Allah pondok ini tidak akan berubah. Apa jaminannya itu? Jangan-jangan terus kemudian ada orang yang datang terus merubah karakter itu, bubrah dong semua. Ya kita harus hati-hati. Makanya seharusnya satu, kita sering-sering silaturahim ke ulama-ulama karismatik tadi untuk mempertahankan ciri khas kepondokannya. Yang inovatif tadi itu untuk mempertahankan kreativitas kita yang ada. Dan ketika kita silaturahim ke lembaga yang sefikroh dengan kita, sehingga kita tidak sefikroh sosialnya ya. Iya, ya istilahnya yang jenis kita lah, sesuai dengan kebutuhan kita. Lari misalkan kita spesialisanya di nahwu, di nahwu sorok, kitab kuning, ya lari ke situ. Yang ada jalur bisnisnya, kewirausahaannya, ya kita lari ke situ. Kemudian yang ada kejiwaan sosialnya, istilah subsidi silang, banyak beasiswa diberikan di situ, ya kita ke situ. Nah, sehingga otomatis kan kalau saya sering jelaskan sih gini intinya. Seringkali orang bertanya ketika ketemu dengan kami, kadang bingung, kenapa kok saya bisa sampai sini dan ketemu dengan Anda? Karena kita sama-sama satu pikiran.
kita satu pikiran pasti dipertemukan karena satu pikiran itu. Bagaimana kita mengatakan di Madinah itu ada pelacur karena kita memang nyari pelacur. Kita mengatakan di Eropa tidak ada pelacur, adanya orang-orang soleh karena kita memang mencari orang soleh waktu itu. Nah, ketika kita fikroh kita itu nyari istilahnya pikirannya kitab kuning, tahfizul Quran, terus untuk santunan yang tidak mampu, terus untuk wirausaha, inovatif. Udah, nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Di bawah ya, kayak magnet ya. Itu sudah Allah atur. Gravitasi, ya menarik, Karena kayak tarik. sama-sama mencari. Berarti kita sefikroh juga ya? Iya. Gravitasi ya. Dari dulu. Baik, luar biasa ini Ustadz Ahmad Fauzi. Yang lain ini, kalau kemudian ada bahasa karakter, itu kan bahasa inti dari pesantren. Karakter. Tidak mungkin santri itu tidak diarahkan ke karakter. Bahasa yang lain adalah akhlakul karimah, ya kan? Nah, bagaimana cara dari sosok Ahmad Fauzi sebagai seorang pengasuh pendiri supaya nanti betul-betul santri ini punya karakter yang diinginkan, atau fotokopi diri Anda? Anda tadi bilang saya seperti ini, seharusnya nanti santri juga seperti ini. Ini caranya bagaimana untuk membangun itu? Sebenarnya kalau karakter satu, ada yang wajib untuk dituruni, tapi ada yang tidak wajib. Satu yang wajib dituruni itu istilahnya untuk mempertahankan din, istilahnya kayak dakwah, kayak belajar keagamaan, mempertahankan akidah, itu wajib dituruni. Tapi kalau misalkan kayak kewirausahaan itu tidak wajib. Karena memang ada basic yang muncul asli, dia itu memang memiliki jiwa kemandirian, tapi juga ada yang jiwa aslinya itu harus ikut orang. Ya, tetap memperhatikan potensi masing-masing. Potensi yang ada. Oke. Nah, sekarang gini, kalau untuk membangun karakter untuk anak-anak, kalau saya ngibaratkan kita ini pengasuh itu ya pimpinan ibaratnya untuk seluruh yang ada di pondok. Ya, untuk guru, untuk asatid, untuk santri, untuk pengurus dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam main sepak bola diibaratkan kita ini kan pengatur strategi. Ya, pelatihnya lah. Nah, kita harus meracik pemain yang untuk guru dan lain sebagainya ini sesuai dengan kebutuhan. Baik, yang saya lihat di situ namanya kaderisasi. Betul ya? Saya lihat hampir mayoritas yang pegang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritual atau karakter, atau bahasanya adalah nilai-nilai ilmu agama diniyah, itu adalah santri-santri senior atau santri yang awal, ashabul awalun ya? Iya. Betul, kenapa? Satu, ilmu itu akan turun-temurun. Istilahnya yang sudah mendapat ilmu juga harus diberi kesempatan untuk mempraktekkan. Setelah mempraktekkan dia akan semakin yakin. Sebagaimana dokter nggak bisa langsung jadi dokter, mesti jadi koas dulu. Nah, kurang lebih itulah istilahnya kenapa kita harus mempercayakan dan memberi kesempatan pada istilahnya adik kelasnya gitu. Dan langsung bertahan seperti itu selamanya? Selama itu di setting seperti itu memang? Selama itu masih istilahnya menjadi hasil yang bagus, yang ngapain kita rubah-rubah? Kita boleh istilahnya menguji metode yang baru, tapi metode baru itu biasanya baru teruji. Tapi metode lama itu sudah pasti teruji dan pasti sudah terbukti. Dan yang seperti itu hasil silaturahim kita kepada kiai-kiai yang memiliki karisma tadi. Yeah. Mereka sudah teruji dan terbukti mampu mengkader banyak santri-santrinya. Iya, santri-santri untuk menjadi kader-kadernya. Oke, jadi memang inti yang pertama adalah menurunkan itu kepada santri, kemudian santri betul-betul dikader, dan dialah yang akan menjadi pelaksana tugas untuk pembentukan karakter gitu ya, Iya. seluruh santri.
Ya itu tadi saya sebutkan Hmm. sebelumnya itu kita sebagai peracik lah, peracik strateginya. Jadi memang asatid itu karakternya beda-beda, santri itu karakternya juga beda-beda. Lah ini kita gunakan, misalkan ini yang istilahnya dalam ada yang karakter keras, ya memang dia pantasnya nanti di kalau main bola ya di striker, Oke. istilahnya tukang gedornya di situ. Hmm. Kemudian ada yang karakter bertahan, ya udah ini bagian penjaga gawang sama baik, nggak usah dipaksakan harus ke sana. Oke. Satu sama lain saling melengkapi Hmm. seperti dalam tim, baik Baik. asatid maupun untuk santri yang diberikan kesempatan untuk Oke. istilahnya belajar dengan keilmuan yang dimiliki atau kaderisasi. Bahasa manajemennya adalah SDM. Oke. Ya, Sumber daya manusia, Pondok Pesantren Al-Fatah Wonogiri. Sedangkan di satu sisi menerapkan non profit. Bagaimana cara Anda meracik supaya tetap pengembangan SDM itu bagus, berkarakter, profesional, tapi satu sisi lagi non profit. Non profit kan berarti satu konsep yang memang itu tidak, ya bahasa yang lain, sudahlah ini kalau toh ada wali santri yang tidak mampu, bahkan itu ada yang bahasa Jawanya pasrah bongkoan, itu kan? Itu gimana nih meraciknya ini? Seni meraciknya gimana? Non profit, tapi ini ada SDM, kader-kader yang memang harus dibiayai dari situ. Iya. Jadi gini, satu untuk yang kita terapkan baik dari wali santri, santri, guru, semua. Iya. Untuk masalah malia itu Gaji kita ya bahasanya ya. yes, mau Baca terserah keranya. mau gaji mau mukafaah mau apa kecukupan lainnya, untuk membicarakan itu kita tanamkan aib. Jadi yang berhak membicarakan itu hanya yang bertugas, jadi bagian keuangan sama pengasuh. Lah yang lain itu kita tekan untuk prinsip ikhlas tanpa mengharap sesuatu apapun, bahkan jangan ngaku kalau di sini itu digaji. Udah, pokoknya di sini amal soleh, nggak ada yang digaji-gaji. Tetapi pengelola bertanggung jawab dengan semaksimal kemampuannya. Jadi kalau nanti ada rezeki, baik kurang maupun pas-pasan maupun lebih, udah anggap aja rezeki dari Allah. Itu yang paling penekanan yang paling kuat ya. Sulit Jadi, sekali itu. Ini satu kita harapkan ya, kita tekankan kalau misalkan kita tahun ajaran baru untuk rapat misalkan dengan asatid, ya kita sadarkan pokoknya ikhlas, ustadznya ikhlas, pengasuhnya ikhlas, santrinya yang ngaji harus ikhlas. Biasanya kan orang masuk itu kadang mikirnya macam-macam, karena mungkin wah biaya ringan di sini, karena mau cari ini. Nah itu harus diluruskan semua, udah semua diikhlaskan semua. Terus kemudian untuk orang tuanya juga gitu. Kalau mau infak seberapapun, mau sedikit mau banyak, ikhlas, jangan grundel, jangan ada bener pois. Bahasa kerennya itu lost dol rarewel. Oke, SDM. Oke, kita kembali ke masalah karakter hubungannya dengan kurikulum. Yang unik lagi di sini yang saya amati, kurikulum Al-Fatah itu fokus utamanya dan itu sangat dikenal, bahkan sampai ada prestasi ya untuk nahwu sorofnya. Nah di situ ternyata ada bahasa kurikulum nahwu sorof berkarakter. Apa bisa memberikan pelajaran materi nahwu sorof yang kalau dilalui gitu ya kayak monoton macam-macam, tapi kok kemudian ada bahasa nahwu sorof berkarakter, artinya dengan pelajaran nahwu sorof itu bisa membuat santri lebih berkarakter. Itu seperti apa ya? Itu sebenarnya sudah banyak yang terapkan, cuman kadang tidak dijelaskan secara detail. Saya Tapi kasih bisa itu ya? bisa, sangat bisa sekali. Sebenarnya semua materi itu bisa, lebih-lebih nahwu sorof itu fokusnya. sangat bisa sekali. Saya kasih beberapa contoh aja. Contoh pertama,
orang baca kitab kuning itu sebenarnya bebas mau apapun terserah. Yang penting berani dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah. Filosofinya kita mau di dunia ini mau apapun silahkan. Yang penting bisa dan mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada. Oh, tentunya aturan beda-beda. Menurut urusan sama Allah, hablum minallah ya urusannya aturan-aturan Allah. Sesama manusia masyarakat ya hablum minannas. Itu contoh pertama. Contoh kedua yang lebih agak detail lagi, mungkin agak jelaskan saya singgung masalah nahwu. Nahwu itu gini. Semua ini i'rab misalkan. Semua kalimat atau kata itu semua aslinya adalah marfu, dibaca rofa. Marfu itu artinya tinggi. Ini bagi yang bisa di-i'rabi. Kemudian nanti ada 3 amil. 1 nasab, kemudian jer, kemudian jazm. Kalau nanti ada amil nasab, maka nasab itu artinya tetap tinggi. Kalau kita kedekatan berkumpul dengan orang-orang soleh, tetap kita akan terjaga martabat kita. Tapi kalau kita nanti ketemu dengan amil jer, ya udah majrur. Apalagi lebih parah lagi kalau ketemu amil jazm, ya sudah majzum, mati. Nah itu berarti pergaulan kita itu sudah terdidik melalui situ. Kamu mau cari teman siapa berdekatnya? Yang bisa tetap aslinya tinggi, marfu, mau tetap terjaga atau tergelincir atau mati sekalian. Kita milih sendiri. Itu baru dua contoh. Nanti semuanya itu Ada contoh. bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk membangun Karakter. Masya Allah, luar biasa. Para sahabat semua, luar biasa ini obrolan kita pada sore hari menjelang maghrib. Kira-kira kita jeda dulu ya, nanti kita lanjut, masih banyak yang perlu kita omongkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya melanjutkan obrolan yang sangat asyik dan luar biasa bersama Ustadz Ahmad Fauzi di Pondok Pesantren Al-Fatah Wonogiri. Ustadz Ahmad, ini kita ditempatkan di sini ya, sengaja Anda menempatkan ngobrol kita di sini. Ini mau menyampaikan apa ini? Kok puas apa menjawab satu hal pertanyaan, Al-Fatah itu sudah terlalu sempit karena terlalu banyaknya santri. Ini gimana? Mau mengembangkan di sini atau gimana? Iya, sebenarnya ini untuk lokasi pengembangan, untuk istilahnya lokasi kedua, ya nanti untuk memisahkan pondok putra dan putri. Tapi saya menempatkan antum di sini itu pertimbangan bukan itu. Bukan saya, itu ya? Bukan. Nunjukin, ini loh Al-Fatah mau dikembangkan lebih ke lagi. Ini area belakang kita ini adalah area persiapan untuk ketahanan pangan. Masya Allah. Jadi ada istilahnya ya pondok harus memiliki ketahanan pangan yang kuat. Jadi karena ini apalagi pandemi kayak gini, tidak kita dibantu itu biasa saja, tapi tidak boleh sampai apa ya, rengek-rengek, meminta-minta. Kayak kita marwahnya harus terjaga. Jadi ini salah satu hal yang membuat kenapa non profit adalah ini. Ya, khususnya untuk bidang ketahanan unit pangan. Usaha, kemudian ini mau ditambah lagi ketahanan pangan. Oke, nah terus? Nah, karena kita habis diuji kemarin. Biasanya kita ya selama ini sebelum pandemi untuk khususnya beras itu ya masih alhamdulillah. Nah, ketika pandemi terasa. Nah, kemudian ketika beli beras itu ya di kepala itu juga terasa, bukan cuma di dompet aja, di kepala itu agak terasa. Kadang kalau
Rasanya beras ya? Iya, karena kalau kita misalkan gini, kalau urus pendidikan itu masih bisa lah. Udah, kita lagi nggak ada spidol, nggak ada apa, ya sudah, langsung sampaikan aja, diinget-inget. Flash disknya taruh di kepala, istilahnya bukunya taruh di kepala, apanya catatan langsung di kepala semua, masih bisa. Terus kalau sayur, ya masih bisa, ini daun-daunan banyak masih bisa dimasak lah. Tapi kalau yang pokok beras, ya orang Indonesia, orang Jawa makan nggak ada nasi ya nggak terasa makan. Iya. Ini juga untuk pengembangan karakter santri ya, mandiri ya nanti. Iya, alhamdulillah. Karakter santri mandiri ya. Karena kita baca peluangnya gini, sekarang banyak lahan itu ditanami kayu. Nanti lama-lama kita Indonesia itu, wah, kekurangan beras nanti. Masa kita gemah ripah los Jinawi kekurangan beras kan, ya malu lah. Tanami kayu apa tanami beton? Iya, kalau beton lumrah biasa aja. Tapi kan yang lahan-lahan biasa untuk pertanian kan banyak dirubah. Oh. Kalau jadi beton itu mungkin pengembangan populasi manusia sah-sah saja. Tapi yang tadinya ini jadi untuk tanami padi, jagung, singkong, terus kemudian jadi istilahnya tanaman kayu-kayu dan sebagainya, terus atau bahkan tidak diurus, ya mubazir lah intinya. Terus habis itu nanti lama-lama kita bisa kelangkaan beras nih di negeri kita sendiri yang sudah terbukti suburnya lah intinya. Ya. Kembali ke konteks manajemen ya. Hubungannya dengan orang tua, wali santri, strateginya seperti apa? Menciptakan harmonisasi, kemudian mereka percaya kalau anaknya ditaruh di atau dipondokkan di pesantren itu nanti akan menjadi anak yang berkarakter religius. Bagus. Gimana itu penerapan strategi? Sebenarnya kepada wali santri kita nggak pernah menjanjikan sesuatu. Cukup istilahnya ya kalau memang percaya dan yakin sama sini, ya istilahnya kami akan berusaha dengan maksimal. Untuk hasil kami tidak bisa menjanjikan. Intinya ya orang tua di rumah berdoa yang kuat. Terus ketika ada kebijakan-kebijakan ya harus mendukung. Ketika tidak mendukung itu nanti berseberangan, kasihan anaknya. Ada strategi khusus supaya itu connect nyambung iya. dengan mereka. Memang kita dulu awalnya ada beberapa masalah yang akhirnya memunculkan sebuah inovasi baru. Apa itu? Masalahnya satu, kita sulit untuk mengadakan musyawarah atau kayak parenting gitu lah. Sulit karena santri kita ya banyak ya 50-50 lah, antara yang dekat dengan jauh juga, yang jauh juga banyak, yang sampai luar Jawa juga banyak. Nah sehingga ketika khususnya santri yang dari kalangan menengah ke bawah itu sulit untuk kita datangkan. Apalagi ketika udah kalangan menengah ke bawah anaknya bermasalah, nah kita nggak bisa bersama-sama untuk membangun karakter santri. Itu satu masalah. Kemudian masalah dua, sebelum-sebelumnya itu alhamdulillah banyak kan alumni yang kuliah itu dapat beasiswa. Tapi kenyataannya yang dapat beasiswa, ketika beasiswa itu hanya menjamin pendidikan untuk biaya hidup dan lain sebagainya, itu kadang ada kekurangan. Datang ke orang tua nggak mampu, nggak bisa bantu. Datang ke pondok udah lulus kok masih kesini juga. Dua itu. Nomor tiga, dulu santri ya sampai uang saku kita tanggung lah. Insya Allah. Habis itu karena semakin banyaknya santri, kita harus melakukan sesuatu yang lebih lebih ringan lah, khususnya untuk pondok. Sebenarnya kalau dipaksa-paksakan ya mampu, tapi ada dua hal yang tadi yang mendukung bahwa kita harus melakukan sesuatu. Nah, akhirnya alhamdulillah sebelum pandemi itu sudah berjalan 1,5 tahun, kita mengumpulkan wali santri itu per distrik. Zonasi ya? Iya, zonasi. Misalkan di area Jawa Timur itu jadikan 2 tempat, nanti ngumpul di sini.
Misalkan area Wonogiri sini kita jadikan 2 tempat, bagian timur, bagian selatan. Dan di situ kita yang ngalai datang. Nah, kemudian terjadi sharing di situ. Satu ya masalah anaknya perkembangannya gimana. Kedua, selain daripada itu ya kita menguatkan peningkatan kualitas ekonomi. Malah ekonomi ya. Iya. Sehingga nanti kalau misalkan anak itu melanjutkan pendidikan lebih tinggi, ya ekonomi wali santri itu ya. Spesifiknya apa itu penguatan ekonomi? Contoh. Sebenarnya nggak ada contoh sederhana. Kita lebih banyak satu menekankan keyakinan. Istilahnya yakin bahwa Allah nggak akan membiarkan hambanya istilahnya sampai kelaparan lah kalau kita mau sungguh-sungguh. Dua, yang namanya mau sukses harus daftar sukses itu ya sedekah, belajar dari kecil. Udah, pokoknya itu istilahnya kalau perlu setiap hari sisihkan dulu sedikit sampai mampu dan ketagihan. Kalau nggak sedekah rasanya pokoknya kayak hambar gitu. Baru ketiga kita membaca peluang yang ada di sekeliling wali santri dengan secara ekonomi apa yang bisa dikembangkan gitu ya. Misalkan contoh di situ banyak anak kecil misalkan, ya udah kita bantu jualan gitu. Misalkan makanan kayak cilok kayak apa, itu kan nanti bisa menambah pendapatan. Yang misalkan sekarang kreativitas banyak itu juga bisa. Misalkan bikin sambal kacang, bikin brambang goreng, macam-macam banyak lah. Alhamdulillah selama 1,5 tahun itu menurut pengamatan saya itu ada kurang lebih 30 wali santri itu terangkat ekonomi. Masya Allah. Yang tadinya tidak infak bisa berinfak. Luar biasa. Baik para sahabat semuanya, di penghujung pertemuan kita di channel Ngopi Bareng Khairul, hikmahnya luar biasa, besar sekali. Yang pertama tentunya anak adalah titipan yang sangat berharga, maka jangan sampai salah dalam memilih untuk pendidikan mereka. Kalau tidak mampu membeli sendiri, maka alangkah baiknya dititipin di salah satu lembaga bernama Pondok Pesantren. Ini alternatif untuk Pondok Pesantren Al-Fatah Wonogiri. Satu, karakternya luar biasa, bahkan sampai ke kurikulumnya yang terkenal dengan nausorobnya pun kurikulum berkarakter. Bahkan tetap sampai saat ini non-profit masih dijalankan. Bapak Ibu, ini loh yang unik. Sampai terjadi kendala orang tua, bahkan sampai terjun sendiri beliau, pimpinan pondok serta timnya para asatid, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan penguatan, dan bahkan sampai pada peningkatan secara ekonomi. Entah nanti bagaimana caranya peluang-peluang itu didiskusikan. Maka tak salah kalau Al-Fatah ini menjadi salah satu di antara pesantren yang betul-betul mengembangkan karakter, tetapi juga mengembangkan sisi ekonomi wali santri ini. Dan saya kira nanti lebih berkembang lagi, lebih maju lagi. Allahumma amin. Terima kasih Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.